Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Akbar, NIM 1056111044118, dari kelompok 5, dengan anggota Heriwati, Nur Hidayah, Irahmatang, Mutmainnah, saya sendiri Muhammad Firmansyah Ahmad, dan Andi Zulkarnain Rusli. Dan fokus dari makalah kami yaitu menyusun naskah kebijakan Police Brief. Ya, baiklah, dan inilah sekelumit Police Brief yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Apakah Police Brief? Police Brief atau makalah kebijakan yaitu yang berdiri sendiri yang disusun secara ringkas, bukan ringkasan dari dokumen lain. Police Brief berisi pilihan kebijakan atau program kerja terbaik untuk mengatasi suatu masalah publik tertentu. Panjang naskah Police Brief sekitar 2-4 atau maksimal 8 halaman, kurang lebih 3.000 kata. Disusun secara khusus untuk segala dipahami oleh pembuat keputusan. Tujuan Police Brief untuk advokasi kebijakan, yaitu meningkatkan kualitas kebijakan publik. Police Brief sendiri artinya yaitu ringkasan dari analisis terhadap suatu kebijakan yang ditunjukkan untuk level penentu kebijakan tertinggi yang bertujuan mengidentifikasi isu-isu tertentu serta membuat pilihan kebijakan. Bukti-bukti baru dari rekomendasi baru bagi kebijakan yang akan dirancang. Police Brief disusun secara ringkas namun memiliki kemampuan yang menjelaskan serta memiliki ragam bentuk dokumen seperti technical note, police note, evidence brief, residence page note, dan sebagainya. Police Brief adalah sebuah dokumen yang menguraikan dasar nasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam suatu kebijakan saat ini. Apa perbedaan Police Paper dengan Police Brief? Yang pertama yaitu pada sasaran. Police Paper punya sasaran spesialis kebijakan, sementara Police Brief punya sasaran pembuat keputusan. Perbedaan yang kedua yaitu pada fokus. Police Paper value driven, rekomendasi umum dan analisis isu-isu kebijakan. Sementara Police Brief audience driven, pesan kebijakan khusus untuk stakeholder. Perbedaan yang ketiga yaitu pada konteks isu. Police Paper diseminasi dan debat mengenai hasil-hasil penelitian kebijakan, sedangkan Police Brief digunakan untuk tujuan advokasi dan lobby. Perbedaan yang keempat yaitu pada metodologi. Police Paper dapat memuat penelitian primer, sedangkan Police Brief jarang memuat penelitian primer. Perbedaan yang kelima yaitu pada bahasa. Police Paper sangat akademis atau teknis, sedangkan Police Brief harus jelas dan non-teknis. Perbedaan yang keenam yaitu pada panjangnya. Police Paper maksimum 60 halaman, sedangkan Police Brief antara 2 sampai dengan 4 halaman. Meskipun Police Brief dianggap mampu memberikan informasi yang cepat dan tepat bagi anggota parlemen untuk membuat suatu keputusan, namun dalam pelaksanaannya belum banyak dihasilkan, terutama di negara berkembang. Seperti dilaporkan di Ethiopia Health Policy Institute, hanya sedikit sekali Police Brief yang dihasilkan di negara tersebut untuk pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan kurangnya kapabilitas sumber daya yang dimiliki. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah. Fungsi Police Brief yaitu fungsi advokasi, yaitu memberikan pilihan terhadap sebuah solusi. Dengan fungsi ini
PB menjawab pertanyaan mengapa harus memiliki kebijakan tersebut. Apakah keberhasilan yang akan didapat dalam kaitannya dengan penyusunan kebijakan. PB menurut Brindis dan McFarlane berfungsi dalam proses adopsi kebijakan dengan melobi anggota parlemen agar menerima rancangan undang-undang sebagai regulasi. 2. Fungsi eksplorasi yaitu memberikan informasi mendalam tentang hal-hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan jika suatu kebijakan dipilih, sehingga fungsi ini menjawab apakah jenis dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kebijakan. Dari suatu implementasi kebijakan, memberi masukan dalam rancangan suatu kebijakan dan mempengaruhi perubahan kebijakan. Berkaitan dengan fungsinya, PB dapat memiliki dua sifat, yakni netral dan interventif. Sifat netral PB ditunjukkan dengan masalah yang ada. Bersifat interventif ditunjukkan dengan fungsinya yang mendorong solusi terhadap permasalahan dan diharapkan terjadi perubahan yang cepat. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pembahasan policy bribe, di mana telah dipaparkan sebelumnya apakah itu policy bribe, apa maksud atau tujuan dari policy bribe. Selanjutnya ada pada slide 8, mengapa policy bribe? Why is policy bribe? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu sisi demand, yaitu pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai basis kebijakannya. Terus yang kedua, sisi supply. Sisi supply ini ada banyak lembaga yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang penting dan relevan dengan kebijakannya. Banyak dari lembaga tersebut yang sangat ingin meningkatkan kualitas kebijakan publik. Lalu yang ketiga, pengambilan kebijakan atau policy marker membutuhkan data dan informasi yang spesifik, yaitu yang singkat, mudah menangkap intisarinya, dan ditulis dalam bahasa non teknis. Lalu dari laporan yang fokus memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya pada slide ke-9, yaitu sebuah policy bribe yang berkualitas seharusnya. Seharusnya bagaimana sih policy bribe yang berkualitas itu? Ada beberapa yang menjadi acuan dalam kualitas policy bribe, yaitu yang pertama, 1. Berisi latar belakang yang cukup sehingga pembaca dapat memahami konteks permasalahan dan substansi permasalahan secara tepat. Yang kedua, meningkatkan keyakinan pembaca bahwa publik tersebut harus cepat segera diatasi. Yang ketiga, mengurangi alternatif pilihan-pilihan kebijakan. Yang keempat, memberikan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan. Dan yang terakhir, merangsang pembaca untuk bersemangat mengambil dan menetapkan keputusan. Nah, itulah policy bribe yang berkualitas. Ada beberapa poin untuk policy bribe yang berkualitas. Baik, sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu seperti apakah efektivitas policy brief. Sebelum analisis kebijakan menyusun policy brief, maka terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, minat dan kepekaan dari audiens atau sasaran PN. Sementara yang kedua, waktu yang tepat untuk menyampaikan policy brief. Kondisi ini menentukan tingkat penulisan, penjelasan, dan penyajian contoh yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca policy brief. Sementara itu, kualitas policy brief tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi policy brief tersebut, tetapi juga ditentukan oleh yang pertama, desain atau bentuk sajiannya, dan yang kedua, cara penyampaian atau pemaparan. Sementara yang ketiga itu bauran pemangku kepentingan yang dilibatkan. Di sini libatkanlah pihak yang berwenang
dan kelompok menekan yang konstruktif. Kemudian saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya tentang apa saja isi dari sebuah polisi brief. Jadi sebuah polisi brief ini terdiri atas judul, daftar isi, ringkasan eksekutif, pendahuluan, deskripsi masalah, rekomendasi kebijakan, kesimpulan, appendix atau lampiran bila harus ada, dan terakhir adalah daftar pustaka. Kemudian jadi itulah isi-isi dari sebuah polisi brief. Kemudian bagaimana cara atau format penyusunan dari polisi brief, yaitu ini dia. Jadi pada tabel 2.1 ini adalah cara atau format penyusunan polisi brief. Jadi beberapa komponen dan ada beberapa penjelasannya. Kita lihat di sini judul yang pertama adalah isi tadi ya, dari isi polisi brief yang pertama adalah judul, yaitu berisi penjelasan yang ringkas, menarik perhatian dan informatif. Kemudian abstrak, yaitu penjelasannya mendorong pembaca untuk terus membaca polisi brief. Kemudian fokusnya yaitu terdiri dari 3-4 item dalam kotak. Kemudian pendahuluannya yaitu menjelaskan mengapa yang diangkat itu penting, kemudian mengapa orang-orang peduli terhadapnya. Kemudian juga menjelaskan tujuan dari studi dan penemuan yang diharapkan secara garis besar. Kemudian komponen berikutnya adalah pendekatan dan hasil. Ini terdiri dari meringkas fakta, isu dan konteks, kemudian mengurangi detail informasi yang sesuai dengan kebutuhan pembaca, kemudian menghasilkan fakta atau contoh yang nyata. Kemudian kesimpulannya yaitu disusun sesuai dengan hasil dan menghasilkan kesimpulan nyata dan argumentasi yang kuat. Kemudian sumber yang direkomendasikan yaitu tautan laman atau web yang dapat mengarahkan pembaca polisi brief untuk melihat artikel atau laporan yang dijelaskan. Kemudian rekomendasi kebijakan yaitu berisi langkah-langkah atau perhitungan yang sebaiknya dijalankan dengan memperhatikan kemungkinan implementasi yang realistis dan layak. Selanjutnya, bila polisi brief disusun lebih ringkas, maka apa saja isinya? Isinya itu ada 7. Yang pertama, ringkasan sebagai eksekutif. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, deskripsi masalah. Yang keempat, rekomendasi kebijakan. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, appendix atau lampiran. Boleh ada dan juga boleh tidak ada. Yang ketujuh, daftar pustaka. Adapun contoh sajian dari police brief ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, judul yang kecil untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua, ringkasan atau eksekutif yang pendek, yang isinya tentang apa yang akan didapat oleh pembaca nantinya setelah membaca police brief tersebut. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan, yaitu tentang jika mereka hanya membaca rekomendasi kebijakan, maka pembaca akan mendapatkan pesan substansi dari rekomendasi kebijakan tersebut. Yang terakhir yaitu yang keempat, paragraf yang pendek dan mudah dimengerti, yaitu hal ini bertujuan untuk agar jangan memaksa pembaca untuk bekerja keras dalam berupaya memahami isinya. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari teman-teman kelompok saya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari presentasi yang kami jelaskan tadi. Itu
Police brief adalah suatu atau sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Sebuah police brief mungkin berfokus langsung pada penyediaan sebuah argumen untuk pengadopsian sebuah alternatif tertentu yang bertujuan untuk meyakinkan para pihak target akan pentingnya permasalahan saat ini dan perlu mengadopsi alternatif yang dipilih. Selanjutnya berfungsi mendorong untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini hasil penelitian yang ada diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif. Di negara atau pemerintah yang memiliki tradisi menulis yang kuat, police brief maupun police paper memiliki posisi sekaligus peran penting sebagai salah satu media atau alat komunikasi yang cukup dasar bagi para penguasa sebelum mengambil kebijakan. Sebaiknya, dalam suatu negara atau pemerintah yang kurang memiliki tradisi menulis yang kuat, sebuah tulisan belum cukup mampu menjadi faktor yang mempengaruhi seorang penguasa dalam mengambil suatu kebijakan. Masih banyak masyarakat bahkan pejabat pemerintah yang belum tahu fungsi police paper atau police brief. Police brief bukan buletin. Penulisan police brief dan penggunaannya sebagai bagian dari alat dalam proses advokasi kebijakan masih jarang dilakukan oleh lembaga-lembaga di Indonesia, walaupun manfaat police brief atau police paper masih belum maksimal dalam proses advokasi kebijakan. Police brief sebagai bagian dari advokasi kebijakan. Ya, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.